Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Pagi hari ini, Selasa 13 Januari 2026, saya akan membawakan firman Tuhan yang bertemakan di balik alasan. Di sini saya akan membacakan Yeremia 1 ayat 4 sampai 10. Tetapi saya akan mengambil di kitab Yeremia 1 ayat 6, 7 dan 8. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai bicara. Akan tetapi Tuhan berfirman kepadaku, jangan takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau. Pernahkah kata-kata seperti, aku tidak pandai bicara, atau aku tidak punya waktu, atau juga aku masih muda, menjadi alasan kita ketika diminta terlibat dalam sebuah kepanitiaan, badan pelayanan atau kemajelisan? Yeremia pernah mengucapkan alasan serupa ketika Tuhan memintanya menjadi nabi. Bagi orang Israel, seperti ketika seorang ingin menjadi tukang kayu, nelayan atau penjual kain ungu, menjadi nabi adalah pilihan Tuhan sendiri. Oleh karena itu dapat dimengerti bila Yeremia merasa sungkan dan gentar saat diminta menjadi profesi yang Tuhan pilihkan untuknya. Ia takut gagal menyampaikan perintahnya. Ia khawatir orang tidak percaya kepadanya. Bagaimana jika begini atau begitu? Syukurlah, Tuhan mengenal Yeremia dengan sangat baik. Tuhan mengerti bahwa Yeremia bukan tidak mau bekerja baginya, melainkan ia takut tidak mampu mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya. Memahami hal ini, Tuhan berkata kepada Yeremia, jangan takut. Kita pun kerap bersikap seperti Yeremia. Ketika Tuhan meminta kita melakukan sesuatu, kita takut gagal. Kita berpikir daripada Tuhan kecewa, lebih baik bukan kita yang mengerjakannya. Namun Tuhan tidak menghendaki kita menjadi serba bisa dalam melaksanakan kehendaknya, melainkan bersedia mengerjakannya bersamanya. Jadi masihkah kita menolak ajakannya? Dan saudara-saudaraku, kita sudah mendengarkan firman dari Tuhan. Untuk itu mari kita merenungkan diri untuk berdoa. Apa yang terbaik untuk kita, apa yang Tuhan pilihkan untuk kita, mari kita jalankan dengan penuh sukacita. Mari kita berdoa. Tuhanku Yesus, ampunilah kami di saat kami sedang mendengarkan hati kami sendiri, tetapi tidak mendengarkan perintah Tuhan. Kami sudah menolak panggilan Tuhan untuk menjadi pelayan Tuhan, baik itu di dalam gereja, baik itu di dalam masyarakat, di sekolahan. Kami berpikir, apakah kami bisa? Apakah kami mampu? Nanti banyak orang yang menilai negatif. Kami banyak alasan untuk menolak panggilan itu, terutama di dalam panggilan pelayanan di gereja, pelayanan dalam komisi, dalam gereja. Kami sering menolak karena perasaan kami sendiri. Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami akan siap menjadi pelayan Tuhan. Jika Tuhan sudah memanggil kami, maka kami akan siap dan akan taat apa yang Tuhan perintahkan. Kami akan menjalaninya dengan penuh sukacita, dengan penuh iman dan fokus dalam pelayanan. Dan kami siap akan mensukacitakan hati Tuhan. Karena hidup kami selalu ingin melayani Tuhan. Karena iman kami selalu ingin seturut dengan perintah Tuhan. Jika Tuhan memanggil kami sebagai badan pelayanan dalam komisi ataupun badan pelayanan di dalam gereja, di dalam pelayanan yang lainnya, kami siap menerimanya dengan sukacita, dengan iman yang kuat dan tanggung jawab. Terima kasih Tuhan atas setiap penyertaan Tuhan. Di mana Tuhan memanggil kami, kami akan siap menjalannya dengan rasa syukur, tanggung jawab, dan iman kepada Kristus. Tuhan, terimalah jiwa ini, terimalah anak-Mu ini sebagai pelayan Tuhan yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Demikianlah
renungan firman kali ini semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dan kita selalu bersyukur jika Tuhan telah memanggil kita dalam pelayanan. Mari kita bersama-sama dengan bersukacita, dengan sungguh-sungguh dan fokus di dalam ibadah dan pelayanan di dalam gereja. Semua itu karena Tuhan, karena ada kata kerja buat Tuhan selalu manisi. Terima kasih dan semoga renungan ini bermanfaat bagi kita semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati semuanya.